Boleh, sekarang boleh Pak? Ya Pak, Pak boleh kenalin dulu namanya siapa Bang? Saya Purwo Hidayat. Iya, dari Dosen Pasar Sarjana Oke. Kajian Asia Tenggara Universitas Daya. Oke, Pak boleh diceritain nggak Pak selama terjadinya konflik di Iran ini, Bapak tinggal di daerah mana dan mungkin bisa ceritakan situasinya seperti apa di sana? Saya tinggal di Teheran ya. Oke. Dan ini konflik menurut saya yang paling rumit ya, dari selama 25 tahun saya di sana. Artinya dengan yang perang Juni lalu itu, menurut saya prediksi saya akan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, konfliknya juga skalanya melebar. Bukan hanya persoalan antara Iran dengan Amerika dengan Israel, karena ini serangannya kan melebar ke regional. Itu yang ketiga, tanggal ini beberapa hari lalu yang paling parah itu sebetulnya kita berangkat itu hari Jumat. Hari Jumat pagi dari Kadir itu jam setengah 6 pagi waktu Pak Dubes akan memberikan briefing, itu pada saat jam setengah 6 pagi itu pas subuh ya, briefing itu suara ledakannya besar sekali. Itu suara ledakan serangan ya, rudal. Artinya itu dengan KBRI cukup, padahal jaraknya jauh sebetulnya, tapi suaranya sangat sekali besar sekali. Itu yang kedua, setelah itu ketika kami di Baku ada serangan terhadap depot-depot minyak BBM di sekitar Teheran. Itu artinya ini sekarang ini sudah luas. Serangan terhadap depot itu ada sekitar 20-an depot BBM. Ini kan dampaknya yang pertama terhadap polusi. Waktu itu saya pantau juga ini media di lokal Iran itu dampak ledakannya sampai gelap Teheran dan masuk juga hujan asap di Teheran itu waktu serangan itu. Ini akhirnya KBRI juga melakukan evakuasi gelombang kedua dan akan dilakukan mulai besok. Ini yang di Bapak ada 10 orang, yang dari Teheran mungkin 30-an juga akan bertambah lagi. Pak boleh ceritain nggak sih Pak waktu itu di sana tuh melihat nggak rudal-rudal itu berterbangan gitu atau seperti yang beredar gitu? Bukan hanya melihat, jelas karena terdengar dari rumah, terus terutama Teheran. Kalau daerah lain mungkin skalanya mungkin lebih kecil karena yang ditarget itu Teheran. Nah itu waktu pas lagi ada rudal dan mendengar suara ledakan itu, Bapak waktu itu saat itu sikapnya seperti apa langsung atau gimana? Yang paling parah itu hari Sabtu, tanggal 9, saya lupa tanggal 28 ya, 8 Februari. Itu jadi jam 9 lebih itu terdengar suara ledakan bukan satu kali, yang menargetkan ini serangan itu Iran. Dan itu saya kebetulan tidak jauh dari lokasi di kampus. Itu kampus sampai diminta keluar dari kelas. Mahasiswa terus aktivitas diliburkan. Terus, nah masalahnya serangan itu terjadi pada saat jam-jam sibuk, jam 9 lebih itu 15 menit. Jadi memicu kepanikan. Biasanya kalau yang sebelumnya Juni itu kejadiannya serangannya malam. Ini sekarang sporadis, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Jadi targetnya juga kalau klaimnya pihak Amerika dan Israel adalah target-target militer, komandan militer atau pejabat. Ini data di lapangan itu ternyata bukan hanya itu. Yaitu target pertama yang sekarang ini sudah mengarah kepada target-target sipil. Yang 2 hari yang lalu itu targetnya jelas, itu sudah depot minyak. Terus sebelumnya pada hari Sabtu juga bersamaan di luar Teheran, di daerah perbatasan ada Minab gitu ya, di provinsi ini, di daerah selatan Iran, agak jauh dari Teheran, sangat jauh. Itu sekolah siswa perempuan, sekolah siswi itu 165 orang dalam satu waktu bom dan 2 kali di itu. Artinya skala serangannya sudah melebar, bukan hanya
target militer, tapi target sipil. Oke. Pak, tapi apa keputusan Bapak untuk dievakuasi ke Indonesia? Mungkin apakah memang sangat urgent atau sangat darurat kah di sana sampai memutuskan untuk dievakuasi ke Ya, Indonesia? saya pertama karena keluarga ya, sekolah anak saya juga harus saya perhatikan, dan kemungkinan juga untuk mempertimbangkan kembali lagi, saya pikir juga sangat sulit. Itu dengan waktu yang sangat dekat tentunya. Kalau keluarga saya jelas tidak akan pulang, itu sudah tugas. Terus saya juga koordinasi dengan pihak kampus bahwa sementara ini aktivitas kampus ini sekarang ini dekat dengan akhir tahun ya, dan proses belajar mengajar mungkin online juga. Nah, kan saat itu kan juga menewaskan pimpinan tertinggi Iran kan ya, Ayatullah Khamenei kan. Itu bisa digambarkan nggak Pak? Itu suasananya seperti apa setelah Khamenei ini tewas atas serangan ini? Kejadian itu kan hari Sabtu, itu persis saya di kantor itu saya 9.4, jadi di ruangan itu diminta untuk keluar karena ledakannya besar sekali. Jadi bersama dengan itu ada 4 jenderalnya Iran juga bersamaan kan diserang. Tapi saat ini ada beberapa target militer. Tapi ada proses yang kita lihat mungkin mereka mempersiapkan sistem. Kemarin ya, 2 yang lalu itu mereka sudah memilih lagi penggantinya. Walaupun mungkin akhirnya yang dipilih adalah anaknya. Nah, tapi proses politiknya bisa. Nah, untuk proses ke balik ke Indonesia ini apakah ada kendala Pak, bisa diceritakan? Kendalanya ini aja, karena jarak ke border itu kan cukup jauh, 12 jam dari kanan ke border. Setelah itu dari bordernya itu masuk kan lewat border darat. Juga banyak negara-negara lain juga, jadi antriannya cukup panjang. Oke, siap, terima kasih banyak.